رمضان تجلى وابتسم مبالي العبد إذا اغتنى. Alhamdulillah anak-anakku TPQ rutinan Masjid Al Hidayah di jam 1 siang sering singgah ke sini untuk ngaji tambahan. Subhanallah, mereka semangat sekali ya. Sebelum kita tanya semangat mereka ke sini bonceng 3. Ini pakai sepeda listrik. Kreatif ya. Padahal lumayan jauh ya dari Kampung Buton, lumayan jauh. Ini anak-anak kreatif ya. Sepeda listriknya bukan hanya buat main, ternyata untuk ngaji. Alhamdulillah. Oke. Kakak siapa namanya? Iksan. Kak Iksan. Kak Iksan, bagaimana perasaannya selama Pak Ustadz mengajar? Sepi begitu. Sepi. Sepi. Sepi gimana maksudnya? Enggak, ketika pas mengajarnya, pas ada perasaan Kak Iksan bagaimana? Enak. Apalagi? Itu saja. Oke. Kakak namanya siapa? Fajrin. Kak Fajrin. Bagaimana perasaannya ketika ngaji dengan Pak Ustadz? Seru, senang. Seru, senang. Serunya kenapa? Enak mengajar. Enak mengajar. Padahal bukan makanannya tapi enak ya. Ya. Nah, senangnya kenapa? Senangnya. Senang belajar. Senang menulis. Senang menulis. Alhamdulillah ya. Nanti semoga tulisan Arabnya semakin bagus toh. Ya. Oke, kakak namanya siapa? Jales. Jales, ya Kak Jales. Apa perasaannya? Senang dan juga bisa menghafal Al-Quran dan juga bisa membuat tulisan Al-Qurannya lebih bagus. Alhamdulillah. Untuk bisa membuat kaligrafi yang lebih baik. Alhamdulillah ya Kak Jales sudah ini ya lancar tahfidnya. Tinggal nanti dikuasai juga tulisan Arabnya. Alhamdulillah ya Pak Ustadz. Berterima kasih membantu Kak Jales ya. Oke, kakak namanya siapa? Gusli, bagaimana perasaannya? Senang ketika ada Ustaz. Senangnya kenapa? Gara-gara bisa menghafal surat, hafal tentang nama-nama Nabi. Alhamdulillah ya. Jadi tadinya gak ada yang mengingatkan ya. Pak Ustadz bantu ingatkan. Alhamdulillah. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي يردد أمينا. Penyabaran dan refresh uang kita. Ibu-ibu ada yang sudah tidak haid lagi, ada yang masih haid. Jadi pertanyaan saya, bagaimana ibu-ibu yang haidnya ini karena KB? Jadi kadang-kadang memakai obat KB itu haidnya ada yang lancar. Kalau tidak lancar nggak masalah, tapi kalau ada yang lancar tapi terus perdarahan. Nah itu kita ngitungnya bagaimana? Misalkan nih hari ini suntik, terus kemudian 15 hari lagi dia sudah bersih, hari ke-16 dia keluar, kita bilang itu istihadah ataukah darah haid ulang, karena ini pengaruh hormonal. Terus, satu, yang kedua pada waktu orang haji atau umroh itu bagaimana? Dia pakai obat suntik, obat minum obat KB, terus kemudian ini apakah terhitung haid ataukah istihadah? Itu bagaimana cara menghitungnya? Enggak, yang haji itu boleh KB atau tidaknya atau kena haidnya? Haidnya. Jadi haidnya boleh. Cuman kan kadang-kadang ibu kan mumpung di sana, saya tidak mau haid. Akhirnya kita suntik atau kita minum obat KB. sementara berpengaruh. Nah, tapi kemudian dia tetap keluar darah nih. Nah, jadi gimana caranya dia keluar darah ini kita hitungnya haid kan ataukah KB karena efek samping obat atau karena istihadah? Nah itu. Terima kasih. Mungkin gitu. Mewakili. Jangan mewakili ya, karena biasanya setiap individu ibu juga berbeda. Nanti boleh ada pertanyaan selanjutnya. Boleh. Batasan kita batasi paling 3 pertanyaan nanti ya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dengan Ibu siapa namanya? Fatimah. Bunda Fatimah. Terima kasih. Di Muslimat sebagai
Ketua petayatnya subhanallah ini yang mengkomandoi remaja-remaja muslimah NU, alhamdulillah. Alhamdulillah, pertanyaannya cukup edukatif dan objektif. Tadi tentang soal KB-nya dulu. KB itu jangan dijadikan pengaruh yang signifikan terhadap ibu-ibu yang memang memakainya, karena itu juga adalah bagian dari wa ulil amri minkum, anjuran pemerintah untuk ibu-ibu melaksanakan KB. Karena ketika tidak KB pun ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi terkait head tersebut. Nah tadi, apakah itu darah head atau istihadah? Simpel. Kita balik ke bahasa bakunya fikih. Darah head ada ciri-cirinya, darah istihadah juga ada ciri-cirinya. Dan ibu-ibu pasti mengalami seperti apa darah head, seperti apa yang bukan head. Ketika ditemukan ciri-cirinya ini bukan mendekati head, maka katakan istihadah. Kemudian hukum ibadahnya, ketika istihadah, ibu-ibu tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan haji, tidak meninggalkan puasa, dilaksanakan. Nah berikutnya Pak Ustadz akan kasih cara beribadah ketika memang darahnya istihadah, yang dimana ketika hanya darah